kebencian Quraisyin, kaum Quraisy ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabaddala berganti hubbu Quraisyin, kecintaan kaum Quraisy, din Nabi kepada Kanjeng Nabi, bu'don menjadi kebencian, wa qurbuhum dan kedekatan kaum Quraisy lahu kepada Kanjeng Nabi, bu'dan menjadi jauh, wasidquhu dan kebenaran Kanjeng Nabi, kadiban menjadi dusta, wa amaluhu dan amal keperbuatan Kanjeng Nabi, huzwan menjadi ejekan. Wadzalika dan semua itu mungduda'ahum semenjak mengajak ila ibadatillah untuk menyembah kepada Allah, wa aba dihatihim mencaci Tuhan mereka, wa nasaba dan nasab mereka, kullaman setiap manusia abadaha menyembah Allah Subhanahu wa taala, ila dalali menjadi sesat, walaqad saru dan sungguh telah berjalan ila amrihi kepada paman Kanjeng Nabi, wa qalabu terlihat mintanya ulangnya, walaqad saru dan sungguh telah berjalan ila amrihi kepada paman Kanjeng Nabi, wa qalabu meminta minhu darinya ayyamna ar-rasula untuk mencegah Rasul ansabi dari sebab-sebab di hatihim Tuhan-Tuhan mereka, watadlili abaihim dan tersesatnya bapak-bapak mereka, faraddahum daro maka mengulang-ulang jamilan dengan yang bagus, warusulu Kanjeng Nabi mustamiru terus menerus finasribini dalam menyebarkan agama, wa i'la'i dan mengajak kalimatil haqqi kepada kalimat yang benar. Ta'assubu Quraisyin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analisis dari kitab Khulasan Nurul Yaqin pada materi ke-18 ini mengenai atau tentang kemarahan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, kemarahan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, mereka merasa terancam oleh ajaran Islam yang dapat menghancurkan agama dan budaya mereka. Mereka takut bahwa Nabi Muhammad akan mengambil alih kekuasaan dari mereka. Kaum Quraisy melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan Nabi Muhammad dari menyebarkan agama Islam. Antara lain, mengejek dan menghina Nabi Muhammad, melempari Nabi Muhammad dengan batu dan kotoran, mengancam dan menyiksa Nabi Muhammad serta para pengikutnya, memboikot Nabi Muhammad dan para pengikutnya, merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan para pengikutnya menghadapi semua gangguan dan siksaan dari kaum Quraisy dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Mereka tetap teguh dalam menjalankan ajaran Islam. Sikap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dalam menghadapi gangguan serta siksaan dari kaum Quraisy ini dapat menjadi pelajaran yang sangat baik bagi kita semua. Kita harus tetap sabar dan teguh dalam menjalankan ajaran Islam meskipun kita menghadapi berbagai macam tantangan serta rintangan. Bismillahirrahmanirrahim. Maji'u kedatangan Quraisyun kaum Quraisy bi Abi Thalibin kepada Abi Thalib marotan saniatan yang kedua kalinya. Lamaroat ketika melihat Quraisyun kaum Quraisy istamroro melangsungkan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi nasyrin menyebarkan dakwahnya, padimpa pembelaan amihi pamannya anhu atas Nabi. Masyau berjalan ila amihi kepada pamannya marotan saniatan untuk yang kedua kalinya. Waqalu dan berkata lahu kepada Quraisy, inna sesungguhnya la nasbiru tidak sabar ala syatmi abaina atas celaan kepada bapak-bapak kami. Watasbihi mukulina dan dianggap bodoh akalnya. Wa aibi alihatina dan dicela sembahan kita. Fa imma adapun antamna'a mencegah abna ahika anak saudara
Wa imma dakala anta dana untuk meminta izin lana kepada kami, limanihi menghalangi kami, pada ahu maka memanggil amu pamannya, watolaba dan meminta minhu dari Nabi ayam tania untuk berhenti dakwah, khaupan karena khawatir alaihi atas Nabi min Quraisyin dari kaum Quraisy. Fa'aba dan Nabi menolak ar-rasulah dan rasulnya. Faqala dan berkata wallahu demi Allah la ajruku tidak meninggalkan hadal amro urusan ini hatta yudhirahullahu sampai Allah berikan kejelasan au ahlika kerusakan dunahu tanpa dakwah. Faqala mereka berkata lahu kepada Nabi amu pamannya, udhab pergilah wakul ma'ah babda apa yang kau sukai, fawallahu demi Allah la uslimaka tidak bakal menyerahkan abadan selama-lamanya. Ya, baik. Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marratan tsaniyah. Kedatangan kaum Quraisy yang kedua kalinya kepada Abu Thalib. Analisis dari kitab Khulasanul Yaqin, yaitu kedatangan kaum Quraisy yang kedua kalinya kepada Abu Thalib. Abu Thalib merupakan orang terhormat di kalangan kaum Quraisy, sehingga wajar ia memiliki pengaruh dan juga power untuk melindungi Nabi Muhammad. Sejak Rasulullah berada dalam asuhannya, rasa sayang terhadap keponakannya itu tidak pernah surut. Melihat pengaruh Abi Thalib dalam melindungi Rasulullah begitu besar, sekelompok bangsawan kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib. Mereka jelaskan kekesalan mereka selama ini dengan Nabi Muhammad, hingga mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, engkau pun sesungguhnya sependapat dengan kami, tidak setuju dengan agama yang dibawa Muhammad." Kaum Quraisy kemudian meminta Abu Thalib untuk menghentikan aktivitas dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib tidak bergeming. Ia justru merespon dengan jawaban yang sangat sopan dan juga santun lagi lembut. Ia tidak akan melarang aktivitas keponakannya itu. Ajakan kaum Quraisy tidak membuahkan hasil. Upaya mempengaruhi Abi Thalib pertama gagal. Kaum Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib untuk kedua kalinya. Kedatangan mereka lebih kasar dan disertai ancaman. "Kamu cegah ponakanmu dengan tanganmu sendiri, atau kami habisi dia dan nyawamu sekaligus," gertak mereka. Melihat ancaman itu, Abi Thalib sedikit takut. Ia pun meminta keponakannya untuk berhenti demi keselamatannya dan juga pamannya. Tetapi Rasulullah dengan berlinang air mata menyampaikan kepada sang paman bahwa dia tetap akan melanjutkan dakwahnya, apapun yang terjadi. Melihat pernyataan Nabi Muhammad demikian, Abi Thalib tetap mendukung aktivitas dakwahnya. Gertakan kaum Quraisy ia abaikan untuk kedua kalinya. Upaya orang Quraisy gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Maji'u Quraisyin, kedatangan kaum Quraisy li Abi Thalibin kepada Abi Thalib maratan salisatan yang ketiga kalinya. Lamma ra'at ketika melihat Quraisyun Quraisy anna Abu Thalibin sesungguhnya Abi Thalib la yuridu tidak ingin ayam na'a untuk mencegah ibna akhihi anak saudaranya masyau berjalan ilaihi dari Abu Thalib bi Umar bin Walidi menuju Umar bin Walid. Wa qalu lahu dan berkata Quraisy, khud ambillah hadzal fata anak muda ini waladan laka sebagai anakmu, wa aslim dan serahkan ilaina kepada kami ibna akhika anak saudaramu, linaqtulahu untuk dibunuh. Faqala dan berkata lahum kepada mereka abuhu pamannya, bi sama alangkah buruknya tatlubuna permintaanmu, atau tu patutkah abnakum anak laki-laki kalian di arabiyahu untuk saya didik, wa u'tikum akan memberikan abni anak ditaktuluhu untuk dibunuh. Para jauh maka pulang jaibina dengan tangan kosong, wa rasulu dan rasul lam yazal mustamiron terus menerus untuk tidak berhenti fi nashril islami dalam menyiarkan Islam, wa ammuhu dan pamannya yadfa'u membela anhu kepada Nabi. Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marratan tsalitsah. Kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya kepada Abi Thalib. Analisis materi dalam kitab Khulasanul Yaqin. Kaum Quraisy pergi ketiga kalinya ke paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya ia menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi paman Nabi menolak mereka.
bulan pernikahannya. Selain itu ada beberapa gangguan yang kaum Quraisy berikan. Yang pertama yaitu gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW. Mulailah kaum Quraisy mengganggu Nabi SAW dan mengejeknya, terutama ketika Nabi sholat setelah mereka mendapati pembelaan dari kawan beliau. Rasulullah menghadapi mereka dengan tenang, sabar, dan lemah lembut serta memaafkan mereka. Orang yang paling aktif mengganggu Nabi adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Mu'aid, dan Walid bin Mughirah. Yang kedua yaitu gangguan kaum Quraisy kepada sahabat Nabi. Ketika kaum Quraisy melihat Nabi sangat dihormati, berhentilah mereka mengganggu Nabi dan berpindahlah mereka mengganggu sahabat Nabi yang lebih lemah dan tanpa pembela. Maka tiap kabilah mengganggu para sahabat Nabi yang masuk Islam dengan perlakuan keji sehingga di antara mereka merasakan siksaan yang sangat pedih sampai untuk duduk pun tidak sanggup. Sebagian yang mereka siksa adalah Bilal, Ammar bin Yasir, saudaranya Ammar bin Yasir, bapaknya dan ibunya, dan Khabbab bin Arad. Yang ketiga, tuntutan kaum Quraisy kepada Nabi. Ketika kaum Quraisy mendapati yang mereka lakukan tanpa hasil, bahkan menambah keimanan para sahabat, pergilah mereka kepada Rasulullah, kemudian mereka meminta Nabi menyembah berhala yang mereka sembah, barulah mereka mau menyembah Allah. Dan karena kejadian itu Allah turunkan surat Al-Kafirun. Ketika mereka putus asa, maka mereka meminta Nabi menghapus sebagian ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan keinginan mereka tentang cercaan berhala dan persembahan mereka agar diganti. Maka turunlah ayat Al-Quran surat Yunus ayat 15. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai dibacakan kitab Khulasatul Nurul Yaqin, pembahasan mengenai kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.